Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Kita masuk di ayat yang ke-5 ya. Setelah kemarin kita mengawali dengan penjelasan tentang karakter Al-Quranul Karim yang kemudian kalau orang melakukan tadabbur terhadap Al-Quranul Karim akan memiliki konsekuensi 3 kemarin, ibadah, istighfar, dan taubah. Tetapi bagi mereka yang tidak mentadabburi Al-Quranul Karim bahkan berpaling darinya, maka Quran menyatakan yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma ya. Bahkan bukan hanya Quran membiarkan dia berada dalam kenikmatan yang sebentar itu, tetapi keliru saya. Kalau orang itu melakukan 3 hal, 1 ibadah, yang kedua istighfar, yang ketiga taubat, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia, mata'an hasana, dengan nanti di akhirat dikasih fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka yang berpaling, maka disediakan apa yang disebut Al-Qur'an dengan adzab yaumin kabir, kata Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ayat ke-5 ini merupakan kelanjutan dari mengapa orang berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Ya, di tengah nikmat dan seterusnya yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ayat kita ini difokuskan kepada orang munafik, tetapi bukan munafik dari kalangan mukminin, tapi munafik dari kalangan kafirin. Jadi menarik ya. Jadi ada orang munafik itu di Quran tipenya ada 2. Ada munafik dari kalangan mukminun yang sebenarnya mereka tidak beriman tentu saja, tapi ini ada orang munafik di kalangan orang-orang kafir. Ustaz, kalau munafik kafir apa dia berarti mukminun? Ya enggak, ya tetap munafik. Jadi dia munafik dari kalangan kafirun ya. Oke. Ayatnya dibuka dengan kalimat ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidzatis sudur. Ala ini apa ya? Litambih fungsinya. Ingatlah, watch out, kalau bahasa sekarang itu watch out. Suruh kita mengingat-ingat, berarti ada apa ini, satu hal yang harus kita perhatikan dengan serius ya. Ini litambe itu bahasa sekarang, kita harus ngasih atensi kalau bahasa anak sekarang ya. Harus ada perhatian yang kita berikan ya, makanya dikasih ala ya, sama seperti hadis yang terkenal ya, ala inna fil jasadi mudghah misalnya. Ketahuilah, kita harus ngasih perhatian itu dengan statement Nabi yang menyatakan sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, mas terusnya. Sama dengan ini, ala kata Al-Quran Karim, ingatlah, watch out ya, remember kata Allah SWT, ingatlah, ala innahum, sesungguhnya mereka, tidak disebutkan di sini siapa mereka ini, tidak disebut namanya oleh Al-Quran Karim, disebut secara mubham saja ya, sesungguhnya mereka ya. Tapi nanti dari karakternya para ulama, para mufassirin menyatakan mereka ini adalah minal munafiqin. Innahum, sesungguhnya mereka, yathnuna itu memalingkan ya, sudurahum, dada mereka, liyastakhfu, agar fungsinya kenapa mereka memalingkan, ini kita lihat dulu pelan-pelan ya, karena mereka ingin menyembunyikan ya, liyastakhfu minhu, dari Nabi Muhammad SAW. Jadi fungsi mereka ini memalingkan dadanya, jadi bagian dadanya ini dipalingkan agar dia menyembunyikan diri dari Nabi Muhammad SAW. Nomor 1. Yang kedua, ala hina yastaghshuna siyabahum.
Mereka di waktu itu ya ala hin ya di waktu tersebut dia tidak hanya yasnuna sudurahum, yang kedua yastaghsyuna thiyabahum. Mereka menutupi diri mereka thiyabahum dengan baju mereka, dengan kain mereka ya. Jadi ada dua kegiatannya orang ini, satu memalingkan dada, yang kedua menyelimuti diri, kan gitu toh. Kenapa mereka melakukan itu? Tujuannya cuma satu, diletakkan di tengah oleh Al-Quranul Karim, yaitu liyastakhfu minhu, karena dia mau bersembunyi dari Nabi. Mereka mau menyembunyikan dirinya dari Rasulullah SAW. Oke, kita belum tahu, kalau kita tidak baca asbab nuzulnya bingung kita. Kenapa, ada apa ini orang ini? Kan gitu toh. Allah kemudian menyatakan, ya'lamu, Allah itu mengetahui terus menerus ma yusirruna wa ma yu'linun, apa yang mereka sembunyikan ya, dan apa yang mereka tampakkan. Perhatikan kalimatnya, Quran menggunakan yusirrun, padahal di depan itu ada kata liyastakhfu. Di dalam Al-Quran kadang ada misalnya ma yakhafuna, misalnya ada ma yusirruna. Apa bedanya? Kalau menggunakan al-israr itu yang disembunyikan bukan hanya persoalan material, tapi persoalan yang sifatnya abstrak. Namanya israr kalau begitu. Kalau apa ya? Tapi kalau misalnya menggunakan kata al-ikhfa, bedanya itu, kalau ikhfa itu menyembunyikan yang lebih bersifat material, menyembunyikan uang, menyembunyikan makanan, menyembunyikan apalah gitu. Tapi kalau israr itu yang disembunyikan sesuatu yang abstrak. Karena itu di sini berarti yang disembunyikan bukan materi dari Nabi itu, berarti dia sedang menyembunyikan apa itu. Lah nanti para ulama mendefinisikan itu apa yang disembunyikan. Bisa intensi mereka kepada Nabi, bisa sesuatu niatan mereka kepada Nabi, maksud tersembunyi, namanya yusirrun ya. Karena Quran memang menggunakan kata sir itu biasanya juga dikaitkan dengan hati, kan gitu toh. Kadang-kadang kata sir itu juga dirujukkan kepada hati kita, sirri kita. Makanya ada kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, Sirrul Asrar misalnya. Jadi memang dikaitkan dengan urusan hati. Karena itu ma yusirruna berarti apa yang ditampakkan, apa yang disembunyikan di mana? Di hati mereka gitu. Ini bukan menyembunyikan sesuatu yang bersifat material. Dan itu menariknya Quran. Jadi mereka ini menyembunyikan berarti dia memalingkan dada. Kenapa? Atau menutupi diri. Fungsinya adalah menutupi sesuatu yang abstrak yang ada dalam hatinya, kan begitu toh. Wa ma yu'linun, dan mereka juga fungsinya itu adalah Allah tahu apa yang mereka sembunyikan, Allah tahu apa yang mereka tampakkan, i'lankan. Yu'linun al-i'lan ya. Cuman wong Indonesia itu abot ngomong i'lan jadi iklan, nah gitu ya. Ya, bahasa Arab i'lan ya, cuman kan masa i'lan, waduh ya capek, iklan. Nah, itu enaknya gitu. Jadi nah, apalagi sekarang makin jelas hubungan antara kata yusirruna dengan sesuatu yang abstrak itu. Kenapa? Lihat Al-Quran, innahu alimum bidzatis sudur. Ya, jadi sudurnya itu dikaitkan kepada yusirruna gitu. Makanya, dan itu indahnya Quran, lagi-lagi tafsilnya kemarin ya. Jadi apa namanya, clearnya. Misalnya kalau kita mungkin tidak akan mikir begitu. Misalnya innahu alimun qadir, misalnya innahu alimun khabir misalnya. Tapi begitu disebutkan innahu alimun bidzatis sudur, kita ini bisa maknanya bisa tidak kemana-mana. Oh berarti ini yang disembunyikan apa yang ada di dalam dada mereka, kan gitu toh. Berupa apa itu? Yang disudur apa? Informasi berarti, kan gitu. Kalau kita melihat kaitan antara sudur, qalb, fuad, dan seterusnya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Al-Quranul Karim. Itu poinnya ya. Oke, mari kita lihat. Ayat ini memiliki banyak
konteks ya, asbab nuzul. Tetapi yang paling paling kuat sebenarnya dikaitkan kepada tokoh yang bernama Al-Ahnas bin Syurek ya. Al-Ahnas bin Syurek, orang Taif. Makanya Ats-Tsaqafi, bukan orang Quraisy ya, tapi orang Taif. Jadi dari Bani Zuhrah. Kalau jenengan Bani Sakif itu tinggalnya di Taif. Jadi dia bukan di Mekah ya, tapi di Taif. Ats-Tsaqafi istilahnya. Oke. Jadi kalau ketemu belakangnya Ats-Tsaqafi, dia berarti orang Taif ya. Oke. Nah, tetapi satu-satunya yang menarik menurut saya yang berbeda itu riwayat yang justru oleh Ibnu Katsir dikutip paling kuat ya dari Ibnu Abbas. Jadi ayat ini dirujukkan kepada, mohon maaf ya ini agak 18 plus ini. Jadi mereka ini suami istri, kalau mereka melakukan hubungan, dia nggak suka menampakkan, mohon maaf ya, kemaluannya ke langit, maksudnya ke arah atas, sehingga dia harus membalikkan punggungnya gitu. Nggak usah dipikirin terlampau serius ya. Awakmu durung nikah. Jadi dari Ibnu Abbas ini, kanu yakrahuna ayyastaqbilus samaa bi furujihim. Wahala, kata dia, waqa'ihim fa anzalallahu hadhil ayah. Rawahul Bukhari min hadisi Ibnu Jurayj an Muhammad bin Abbad bin Ja'far an Ibnu Abbas qara'a ala innahum yasnuna fi yasnuna sudurahum. Fakultu ya Aba Abbas, kata dia, ma yasnuni sudurahum, kata dia, qala ar-rajulu kana yujami imra'atahu fayastahyi aw yatakhalla fayastahyi fanazalat hadhil ayah. Jadi ada orang laki-laki yang malu kalau berhubungan itu, katakanlah dia menyelimuti dirinya dan membalikkan dadanya gitu. Ya, bahasa orang dewasa namanya misionari katanya gitu. Wallahu a'lam. Jangan terlampau lah, kamu bahaya nanti. Jadi itu kalau kita kaitkan terima riwayat ini kayaknya kok nggak nyambung dengan konteks ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya itu berbicara tentang wa idza tawalla tadi, mereka yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, kan begitu toh. Terus kalau dikaitkan, boleh jadi memang kejadiannya boleh jadi beriringan, meskipun ini menurut Ibnu Abbas ya, riwayatnya, dan Ibnu Katsir memilih pendapat ini. Kalau kita lihat di tafsirnya, ini panjang dia menjelaskan ini. Tapi kalau kita perhatikan korelasinya dengan ayat sebelumnya tidak masuk gitu. Kelihatan. Makanya kita jauh lebih aman memilih pendapat yang para mufassirin, termasuk juga Ibnu Katsir, yang memilih pendapat yang paling umum, yaitu berkenaan dengan orang-orang munafik, tidak berkenaan dengan orang ini. Ya, saya hanya menjelaskan saja. Minimal kita mendapati ada 4 konteks itu, misalnya. Tapi yang paling terkuat adalah berkenaan dengan Ahnas bin Syurek. Ya. Ada yang juga menyatakan misalnya qala al-munafiqun idza allaqna abwabana wastaghaisana siyabana wa thanaina sudurana ala adawati Muhammad faman ya'lam bina fanazalat hadhil ayat. Orang-orang munafik menyatakan kalau kita ini sudah menutup pintu-pintu kita sudah menutupi diri kita sudah memalingkan dada kita atas permusuhan kita kepada Muhammad. Siapa yang akan tahu? Gitu. Turun ayat ini kemudian. Karena orang munafik yang menyatakan gitu, kata dia, idza ghallaqna abwabana wastaghshayna thiyabana, kata dia, wa thanaina sudurana ala adawati Muhammad faman ya'lamu bina, kata dia. Turun ayat ini. Oke, itu kalau lebih umum. Secara spesifik ayat ini yang paling kuat ya, dirujukkan kepada tokoh yang bernama Ahnas bin Syurek. Ahnas ini menarik. Anas ini punya karakter yang digambarkan oleh Al-Quran. Dia manis mulutnya, ya. Bahkan kalau kita mendengarkan omongannya dan penampilan fisiknya, memukau dia. Seperti di surat Al-Baqarah ayat ke-200-an sekian ya. Al-Quran menyatakan wa minan nas may yu'jibuka
qauluhu fil hayatid dunya wa yusyidullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisam. Ya, Quran menyebut sebagai aladul hisam, musuh yang paling keras. Aladul hisam itu, alat itu kata sifat, alat itu orang kalau ngeyel terus. Jadi dia terus kalau dinasehati menimpali lagi. Permusuhannya itu kayak gitu, tidak pernah diem. Terus ya, permusuhan yang terus argumentatif terus. Nah, itu namanya aladul hisam. Ya, aladul hisam. Nah, tapi menarik, dia kalau ngomong, wah, Quran itu menggunakan kalimat yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Ya, menarik. Karena apa? Karena orang ini memang cara ngomongnya, penampilannya memikat hati. Tetapi sebenarnya dia sedang menyembunyikan apa? Sesuatu yang ada di dalam dadanya. Dan dia hanya menampakkan sesuatu yang membuat orang-orang mukmin dan Rasulullah SAW terpikat dengan omongannya dan sikapnya. Begitu. Tuh. Jadi kalau kita kaitan ke sini cocok banget ini karena memang kaitannya dengan ayat yang sebelumnya masuk kan begitu. Ya. Oke. Jadi ini berkenaan dengan jadi misalnya saya baca dulu ya, yasnuna sudurahum ay yatwunaha, yaitu memalingkan dada mereka ala adawatil muslimin. Kenapa dia memalingkan itu? Sebagai bentuk permusuhan kepada orang muslim. Fa fihi hadza al-hadaf, di dalamnya ini ada sesuatu yang dibuang sebenarnya. Qala Ibnu Abbas yukhfuna ma fi sudurihim minasyakhna'i wal adawah. Jadi yang dibuang di sini kata Ibnu Abbas kalimat dendam dan permusuhan, asyakhna'i wal adawah. Jadi kalau dikeluarkan berarti yasnuna sudurahum ini minasyakhna'i wal adawah. Kata Ibnu Abbas, tafsirannya itu. Mereka ini memang memalingkan dada. Kenapa sih? Karena perdendam, kesumat, dan permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Dan wa yudhiruna khilafahu, dan dia menampakkan sebaliknya. Wah, kayak tidak ada dendam, kayak tidak ada permusuhan, begitu. Itu siapa yang begitu itu? Yaitu tadi Ahnas bin Syurek. Ya. Nazalat fil Ahnas bin Syurek wa kana rajulan hulwal kalami hulwal mantiki, kata dia. Yalqa Rasulullah SAW bima yajibu wa yantawi lahu biqalbihi ala ma yasu', kata Imam Qurtubi di sini menjelaskan. Ayat ini turun berkenaan dengan Ahnas bin Syurek. Mari kita lihat Ahnas bin Syurek dulu ya sebagai karakternya. Di surat Al-Baqarah ada kisah yang mufassirin mengaitkan kepada tokoh kita ini yang sangat kurang ajar nih, namanya Ahnas bin Syurek. Kata Al-Quranul Karim, wa minan nas, dan di antara manusia, man, ada orang, yu'jibuka, yang menakjubkanmu. Apa yang menakjubkannya? Qauluhu, ucapannya. Bahkan bukan hanya ucapannya, misalnya ya, Imam Qurtubi itu menggunakan kalimat hulwal kalam wa hulwal mantiq, kata dia. Ucapannya indah, ada lagi yang disebutnya hulwal manzor, penampilannya keren dan seterusnya orangnya ini. Jadi bagaimana dia menipu orang-orang mukmin dan menipu bahkan orang-orang kafir juga ditipu oleh mereka ini? Karena kalau ngomong spesialnya, kalau ngomong urusan dunia, fil hayati dunia, pasti kamu mengagumkan, menakjubkanmu, kata Al-Quran. Wa yusyidullahu ala ma fi qalbih. Tapi kalau ditampakkan apa yang ada dalam hatinya, wah, dia sesungguhnya adalah yaitu musuh yang paling nyata, ya dia itu. Ya, gimana ceritanya? Ini terjadi pada peristiwa perang Badar. Jadi di perang Badar itu kan orang-orang Quraisy itu minta bantuan ya kepada orang-orang Arab sekitar untuk beraliansi menyerang Madinah gitu. Lah tetangga dekatnya tentu saja adalah Thaif. Ya, jadi dia meminta Banu Zuhra dan seterusnya suku-suku di Thaif sana, ya Bani Saqifah ini, keharapannya dia akan membantu untuk membantu orang Quraisy. Dan dari Thaif itu ada 300-an orang yang mau membantu pasukan Quraisy untuk
pergi ke Madinah menyerang pasukan Islam saat itu. Nah, hebatnya siapa ini? Anas bin Syurek, dia itu berhasil menggagalkan 300 orang ini untuk tidak ikut berperang. Jadi dia tahan 300 orang ini, tidak usah ikut. Ini peperangan, kita ini tidak punya permusuhan dengan Muhammad. Wah, dia ngomongnya begitu. Kalau ke orang ini, jadi makanya dia ingin membuat impresi kepada orang Nabi Muhammad dan para sahabat. Sekarang bayangin, ini situasi genting, permusuhan antara Makkah dan Madinah, dan bukan hanya permusuhan, perang ini, bayangin. Sementara Anas bin Syurek itu mengambil posisi ini yang, jadi ini ibaratnya apa ya kalau kita nonton sekarang ya, orang ketiga. Jadi ada dalam politik itu akan selalu ada orang ketiga yang memanfaatkan situasi karena dia mau mencari keuntungan dari konflik. Nah, orang ini mentalitasnya semacam itu. Jadi saya biarkan dua orang ini konflik, tapi saya akan dapat keuntungan siapapun nanti yang akan perang, yang menang. Kalaupun Quraisy menang, nah saya tetap akan dapat keuntungan. Kalaupun Islam yang menang, saya dapat keuntungan. Tapi kalau saya suruh membela salah satu di antaranya, wah ini berbahaya. Ya kalau saya pas menang, kalau enggak gitu. Wah ini real player beneran ya, hebat mereka dia ini, Anas bin Syurek ini. Jadi begitu dia ketemu Rasulullah SAW, Rasulullah mengajak dia masuk Islam, dia tidak mau. Dia tidak mau, tapi dia menyatakan, kata dia, nama aslinya adalah Ubay ya. Jadi lakopnya ini dikasih Akhnas bin Syurek. Kenapa disebut Akhnas? Kata dia, li'annahu khanasa yauma badrin bi thalathimi'ati rajulin min khulafaihi min Bani Zuhrah. Karena dia berhasil membalikkan tadi itu ya, 300 orang dari Bani Zuhrah tadi. Nah, karena itu senang, Rasulullah senang loh. Bolo ini berarti. Kenapa? Karena tidak nulungin untuk menyerang Madinah kan gitu toh. Dia mendapat simpati dari Nabi dan dari orang-orang Islam. Bahkan ada yang menyatakan dia sempat pergi ke Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Tetapi penelitiannya Ibnu Atiyah di Al-Muharrar itu, Al-Wajiz, di tafsirnya kata dia nggak ada data sejarah satupun yang menunjukkan siapa Anas bin Syurek masuk Islam. Nggak. Jadi saya lebih cocok dengan pendapat itu. Para mufassir juga menyatakan nggak ada ma tsabata qattun annal Akhnas aslama, katanya siapa Ibnu Atiyah. Sehingga memang tidak ada bukti konkret itu. Jadi dia bermanis-manis saja lobbyingnya kepada umat Islam. Harapannya nanti kalau sampai umat Islam menang, saya tetap aman. Saya tidak musuhan kok. Itu poinnya. Nah, tetapi nanti kalau dia ngomong ke orang Quraisy ya, atau ke suku-suku yang lain lagi dia ngomongnya. Dia ngomong, wah ini taktik saya, biar saya tidak kelihatan. Nanti saya akan membantu kamu dari belakang, gitu. Pinter ini dodolane ini, ngecape pinter. Nah itu karakternya Akhnas bin Syurek. Makanya sebagian ulama tafsir menyatakan ayat Al-Quran di surah apa itu Mudaththir ya, wala tuti' kulla hallafin mahin, apa itu? Al-Qalam no apa? Tak tahu lah ya. Wala tuti' kulla hallafin mahin ya, hammazim masya'im binamim dan seterusnya itu ya, atau wailul likulli humazatil lumazah. Sebagian mufassirin mengaitkan kepada Akhnas bin Syurek karena kelakuannya begitu dia hallafin mahin, yang ini sumpah benar, I love you for the sake of God misalnya. Wah kayak itu akan sumpah. Orang itu kalau banyak sumpah berarti apa dia? Nah, pembohong dia itu. Nah, karena itu Quran menyatakan wala tuti' kulla hallafim mahin. Dia itu hallaf, banyak bersumpah dia. Ya, hammazin masya'im binamim, tukang mencela dia seenaknya kalau mencela orang. Masya'im binamim, pergi kemana-mana tujuannya untuk membuat permusuhan satu dengan yang lain. Kau enggak tahu enggak?
dia itu ngomongin kamu loh, gini. Wah, nanti ke sana dia bilang gitu. Ini namanya masya'in binamim. Dia kemana-mana pergi hanya untuk mengobarkan permusuhan satu sama lain. Makanya para ulama menyatakan ini karakternya Ahnas bin Syuraik. Ahnas bin Syuraik yang Nabi disuruh la tuti'. Jangan kamu hanyut, jangan kamu taati dia itu. Memang kenapa? Memang yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya. Bayangin 300 bisa dia stop, tidak ikut perang. Siapa yang tidak percaya coba? Lihat saja, saya yang bela kamu. 300 saya keluarin. Wah, topnya. Dan ada gitu itu, Rek. Orang, apalagi sekarang ya, tahun politik. Wah, banyak gitu itu. Atau para ulama menyatakan wailul likulli humazatin lumazah, itu juga dirujukkan kepada Ahnas bin Syuraik. Kalau mau karakter konkretnya itu. Maka ada juga Al-Quran menyatakan apa yang dilakukan dia ini pernah bermusuhan dengan sesama suku podo kafire ini. Jadi kurang ajarnya lihat dia itu. Jadi dia pernah bermusuhan sama suku sama suku Quraisy lah ceritanya. Quraisy atau sukunya di Taif sana. Maka ketika saling menghina, ngejek dan seterusnya, malam hari apa yang dilakukan oleh Ahnas bin Syuraik, dia masuk ke perkampungannya, dia bakar semua pertaniannya, dan ini musuhnya orang Islam loh, yang dimusuhi oleh Ahnas bin Syuraik ini musuhnya orang Islam. Ya, jadi ini suku atau tribe yang dimusuhi oleh Islam, ya, oleh orang mukmin pada saat itu. Dihancurkan sawahnya, terus hewan ternaknya semuanya dibunuh. Itu direkam oleh Al-Quran di 205 dari Al-Baqarah ya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Ya. Dia menghancurkan al-haras, ya, cropsnya dia. Apa crops itu? Ya, tanaman-tanamannya dia, sawah-sawahnya, kebun-kebunnya, al-haras ya, wan nasl ya. Dan bahkan hewan-hewannya dibunuhin semuanya. Ya, wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai perbuatan perusakan itu. Jadi menarik ya, hatta musuh di dalam agama ini, kalau misalnya ada orang melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika peperangan dalam Islam, meskipun dia musuh kita, itu Allah tidak merespon, atau kita juga tidak boleh senang gitu. Misalnya ya, kini berperang dengan Israel misalnya, terus Israel musuhan sama Egypt. Wah, akhirnya etikanya itu gitu, sawahnya dihancurin, airnya dianuin, terus kita wapok mau kapan? Enggak begitu dalam Islam itu. Jadi hatta misalnya dalam peperangan, etika itu tetap jalan. Itu yang memang enggak masuk di otak kita ya. Kalau konteks dunia modern, ya apa perang kok bisa begitu itu? Ya dulu itu begitu, wanita enggak boleh dibunuh, anak-anak enggak boleh dibunuh, pohon-pohon yang enggak boleh dibunuh, mata air enggak boleh gitu. Karena perang ya perang. Makanya kalau sampean memperhatikan itu, menarik ternyata dari baca bukunya Muhammad Imarah ya, kalau mau tahu tentang detail peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Kita ini kan seringkali orang Barat itu menyangka bahwa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu sangat banyak toh, seakan-akan menggambarkan gila senengane perang dan macam-macam lah. Kesan yang ditampilkan itu seakan-akan memang Islam itu menyukai peperangan, kan gitu toh, kesannya yang ditimbulkan itu. Padahal kalau kita lihat benar-benar berapa casualtiesnya, casualties itu, ya kerusakan yang ditimbulkan, orang matinya berapa dan seterusnya, itu menarik ya kalau sebenarnya kita perhatikan, karena tidak seperti yang kita bayangkan. Seingat saya sekitar 300-an total jenderal itu, tidak sampai 400-an, itu sudah baik dari kalangan muslim dan kalangan mukmin. Itu kan menarik kalau kita perhatikan itu.
Buku yang bagus untuk membaca itu adalah punyanya siapa namanya? Punyanya Muhammad Imarah. Itu paling terbaik kalau untuk menganalisis perang yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita akan disodorkan dengan tidak seperti yang kita bayangkan. 380 sekian lah. Itu total jenderal ya. Jadi dari berapa peperangan yang dilakukan Rasulullah itu sekitar 18 atau 19 peperangan yang mulai dari perang awal sampai paling terakhir perang Rasulullah SAW dari tahun kedua Hijrah mulai nanti ada perang Badar, Uhud dan seterusnya sampai yang paling terakhir Khandaq dan seterusnya, Fathu Makkah sekali sampai Rasulullah meninggal lah. Ada sekitar 18 seingat saya peperangan itu total jenderal baik dari pihak kafir dan pihak muslim itu yang meninggal hanyalah tidak sampai 400. Sekarang bayangin kita ini sampean George Bush Amerika mengebom Irak sama Afghanistan jutaan itu yang mati itu. Kenapa? Karena peperangannya tidak ada etika, tinggal dibom berapa orang yang mati itu kalau kita pikirkan itu. Jutaan, makanya kan dikritiki habis-habisan polisinya George Bush kan itu karena membunuh jutaan orang, belum lagi situs-situs yang sangat mahal itu hancur semuanya dan seterusnya. Tidak pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poinnya. Jadi meskipun biasanya kalau kita belajar sejarah itu banyak perang-perang, ternyata tidak seperti bayangan kita. Oke. Itu Ahnas bin Syuraik. Bahkan lihat Ahnas bin Syuraik itu yang kalau sampean ingat kasus 3 orang yang mencuri dengar Al-Qur'anul Karim setiap malam, itu salah satunya adalah Ahnas bin Syuraik. Jadi Abu Sufyan, Abu Jahal, Ahnas bin Syuraik yang setiap malam berusaha mendengarkan bacaan Al-Qur'an Rasulullah SAW karena dia terpikat dengannya. Jadi menarik. Tapi dia tidak pernah mukmin. Itu yang kata Al-Quran, innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu minhu. Jadi dia ini memalingkan dadanya agar tidak ketahuan. Maksudnya apa yang ada dalam hatinya itu, permusuhannya kepada Nabi, kebenciannya kepada orang Islam dan seterusnya itu disembunyikan seperti orang yang memalingkan dada dan menutupi dirinya. Ditutupi niatnya, seakan-akan orang melihat sebagai sesuatu yang baik. Allah mengingatkan, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah tahu apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu tampakkan. Allah tahu kenapa. Alimun bidzatis sudur. Karena Allah itu maha mengetahui bidzatis sudur. Perhatikan kalimatnya. Quran kalau menggunakan kata alim di dalam Al-Quran itu kan ada gradasinya seperti kemarin itu ada alim, ada alam, ada alim. Ini bentuk yang paling maksimal dipakai oleh Al-Quran. Biasanya kalau alim, alimul ghaib wasyahadah, capaiannya itu memang disebutkan 2 alam, tetapi masih paling rendah sendiri kalau menggunakan kata alim. Alimul ghaib, Allah mengetahui yang gaib, tapi 1 kalimatnya gaib. Wasyahadah, dan yang fisik. Kenapa didahulukan gaib? Karena kalau yang gaib lebih hebat lagi. Orang itu kalau yang fisik kelihatan tapi kalau yang gaib kan susah kelihatan. Makanya Allah menyatakan Allah tahu yang gaib didahulukan, karena gaib yang lebih, kalau kita sampai bisa mengetahui yang gaib berarti pengetahuan kita itu lebih dahsyat, kan gitu lah. Makanya Quran mendahulukan gaib dulu, alimul ghaibi wasyahadah. Di atasnya menggunakan alam. Alamul bukan gaib, alamul ghuyub. Kenapa? Karena penguasaan pengetahuannya Allah itu menjadi digambarkan menjadi lebih hebat lagi. Karena menggunakan pola alam. Demikian juga kalau menggunakan alim, wah ini sampai ke semuanya nanti.
alimum bima apa sajalah, karena dia yang paling maksimal. Apa saja yang disembunyikan, bahkan Quran menyatakan kalau alim misalnya menggunakan kalimat alimum bidzatis sudur, bukan alim, bukan alam, tapi menggunakan alim, sampai detail, sedetail-detailnya apa yang ada dalam dadamu Allah mengetahuinya. Itu poinnya itu di situ, kenapa Quran menggunakan alimum bidzatis sudur, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini itu mestinya iya ya, wong sudah tahu kebenaran, tapi kenapa kok masih bisa berpaling? Itu kan menarik kalau kita pikirkan, kok ada orang kayak begitu itu. Ya, apa yang membuat dia dan seterusnya. Dan itu nanti menarik, saya nulis apa namanya, belum selesai tapi ya saya kasih judul kata rebus ya. Kenapa? Karena karakter yang kayak begitu itu di Al-Quran digambarkan seperti orang yang perlahan-lahan digoda oleh setan sampai kemudian dia dikuasai ya, oleh setan. Nah, saya dalam psikologi itu mentalitas begitu itu disebut dengan boiling frog istilahnya. Jadi gini, manusia itu punya kecenderungan untuk masuk ke dalam situasi yang susah. Tapi kalau diingatkan karena kesulitannya itu masih sedikit, dia atau kerusakannya masih sedikit, dia merasa masih aman saya. Dinasihati jangan terusin, enggak apa-apalah. Nanti bisa kok, gampang itu, nantilah ada saatnya saya akan berhenti. Ini gampang lah mesti. Terus sampai nanti pada titik di mana dia sudah tidak bisa lagi keluar darinya dan susah untuk keluar karena sudah terlampau berat. Entah penyakitnya, entah kesusahannya, atau apapun. Nah, karakter itu biasanya kalau dalam psikologi disebut dengan metafor kata rebus. Ya. Gini maksudnya itu, kita ini kalau mendidihkan air, terus airnya sangat panas, sampai boiling, ya sampai melekuduk. Nah, kalau sampean didihkan air sampai panas itu, kemudian dimasukkan kata ke dalamnya, kata itu langsung melompat keluar. Gitu. Kenapa? Karena kata langsung dia menyatakan, wah, saya tidak bisa di sini nih, dia langsung keluar. Tetapi kalau sampean mendidihkan air itu sejak dingin dan katanya dimasukkan ketika airnya masih dingin, meskipun bawahnya dikasih api, terus temperaturnya diukur sedemikian hingga tidak terasa, perubahannya kecil, perlahan-perlahan, kata menikmatinya. Jadi kata akan ada di dalam air itu nyantai. Begitu tambah hangat dia makin, enak ya, iswam, kata dia. Terus, tapi nanti begitu energinya semakin lemah karena kena panasnya terusnya, begitu sudah mendidih dia sudah tidak punya kemampuan lagi untuk melompat keluar. Nah, ini biasanya dalam psikologi dikenal dengan boiling frog, ya metafor. Manusia itu kayak begitu. Nah, ternyata yang menarik, caranya setan menggoda manusia itu digambarkan di surat Maryam persis mirip dengan metafor kata rebus gitu. Quran misalnya menyatakan alam taro annallaha arsala syayatin 'alal kafirina ta'uzzuhum azza, kata Al-Qur'an. Azza itu ta'uzzuhum azza itu dari kata aziz. Aziz pakai alif ya. Aziz itu mendidihnya air itu. Ya, suara mendidihnya air itu, misalnya ada hadis yang menyatakan Rasulullah SAW itu kalau sholat, sahabat ada di belakangnya dan terdengar suara bacaan Nabi Muhammad itu kalau baca Quran, saking khusyuknya bacanya, tadabburnya itu kami mendengar seakan-akan ada gelegak di jantungnya Rasulullah SAW, di dadanya, dan kami mendengar seperti suara mendidihnya air. Kalimat itu ka'azizil mirjal kalau dalam hadis. Ya, karena mendidih itu. Nah, Quran menyatakan kenapa orang kok bisa begitu? Itu karena Allah melepaskan. Tentu saja ini bukan gini ya, kayak kalau anak mahasiswa tidak saya luluskan, itu tentu siapa yang tidak meluluskan? Saya selaku dosennya, ya toh. Tetapi apakah saya bisa sampean anggap melakukan perbuatan yang jelek kepada mahasiswa yang tidak lulus? Ya enggak toh, kesalahannya kan kesalahan mahasiswanya. Dia enggak ikut ujian, dia enggak mengumpulkan tugas, dia nilainya sangat jelek, akhirnya saya enggak meluluskan, kan gitu toh. Jadi memang yang melakukan saya,
Ya, yang membuat dia tidak lulus saya yang ngasih tanda tangan misalnya. Tetapi ini bukan perbuatan saya gitu. Saya hanya menetapkan ketentuannya. Nah, sama ayat ini menyatakan, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah melepaskan kata-katanya. Alam taro anallah arsala syayatin. Maryam 80-an berapa? 83. Ya. Kata Allah itu bagaimana Allah melepaskan, mana awalnya itu melepaskan, tapi kata para mufassir arsala aisallata. Kemudian setan itu menguasai kita. Ya. Kan gini toh, setan itu sebenarnya kan lemah dalam Al-Qur'anul Karim. Inna kaidas syaiton kana dha'ifa. Lemah godaan setan itu. Dia hanya bisa was-wasa saja, dia hanya bisa whispering, ya, membisikin saja, ya, yuwaswisu fi sudurin nas, cuman. Nah, tetapi kalau kita ini masuk dalam iklannya setan, waktu setan itu whispering terus kita menerimanya, setan makin kuat. Nah, lihat Al-Quran menyatakan itu, asyaitonu ya'idukumul faqra. Habis itu apa? Wa ya'murukum, berubah kata kerjanya dari ya'idukum menjadi ya'murukum. Ya'idukum itu tidak kuat karena ya'idukum itu cuma whispering, menjanji-janjikan. Belilah makanan saya ini, wah enak loh ini. Nah, itu namanya janji. Belilah so clean ini, nanti pakaianmu jadi clean loh. Nah, namanya itu ya'idukum. Kita ini kalau sampai nonton TV ada iklan, dia powerful enggak sebenarnya? Ya enggak lah. Siapa yang lebih powerful? Kita yang powerful. Kan gitu toh. Terserah saya mau ambil atau enggak. Dia punya apa usah dong, dia cuma iklan doang. Kan gitu toh. Jadi namanya itu ya'idukum. Tapi begitu Anda mengikuti janjinya setan itu, misalnya jadi beli suklin, berarti sekarang setan itu bisa memaksa kita. Kalimatnya bukan ya'idukum lagi. Wa ya'murukum. Ada Al-Quran. Dan setan memerintahkan kamu untuk berbuat maksiat kemudian. Fahsya iwan mungkar. Nah, Allah itu menggambarkan ayat 83 ini sebenarnya penjelasannya ya seperti di asyaitonu ya'idul faqra. Jadi Allah merilis setan ya kepada orang ini sehingga dia menguasainya. Dengan cara apa setan menguasai dia? Nah, cara menguasai itu menarik. Ta'uzzuhum azza, kata Al-Quranul Karim. Nah, ta'uzzum itu begitu. Perlahan digoda terus, perlahan sampai pada titik dia tidak bisa keluar lagi. Makanya saya sebut ini polanya namanya boiling frog namanya. Karena kata rebus. Jadi jenengan sampai nek ketemu arek ojo pacaran, ojo terus noae, bahaya loh. Engkau hamil anak wong terus saya. Oh, manjane kodok rebus kan ngono. Ya. Dia kata rebus dia itu gitu. Jadi karena dinasihatin nanti kalau sudah keblusuk nangis kamu kita melihat coba ya apa Sus kalau kayak begini kan gitu toh. Sayangnya ini bukan di dunia nanti begitu itu dia sadarnya itu karena dia mau sadar wis mati kemudian ya fa'akhodat subaghtatan ya apa kata Al-Quran. Terus nanti kalau sudah dibangkitkan wahum mubelisun, dia sudah tidak bisa ngomong apa-apa, tidak ada argumentasi apa-apa, terus dia, nah itu namanya, dia mubelis kata Al-Quranul Karim. Nah, itu yang menarik, Rek. Nah, sebenarnya ayat ini berkenaan dengan siapa? Tokoh namanya As bin Wa'il namanya. As bin Wa'il itu bapaknya Amr bin As. Nanti kalau sudah selesai saya nulis tak kirimkan ya. Jadi As bin Wa'il itu, Masya Allah ya. Bapaknya itu jelek sekali, anaknya Amr bin As. Amr bin As itu yang membebaskan Oman, membebaskan Palestina, membebaskan Mesir, itu Amr bin As. Bayangin, kalau sampean pikir berapa pahalanya Amr bin As, nggak hitung, Rek. Mesir itu jadi Islam gara-gara Amr bin As. Ya bayangin. Sampai sekarang menjadi pusat peradaban Islam, orang semua kepingin mengerti agama, perginya ke Mesir. Itu siapa yang bikin begitu itu? Bisa menjadi negeri Muslim itu Amr bin As dengan 4.000 pasukan diperintah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk membebaskan kota-kota yang dikuasai oleh kerajaan Romawi Kristen karena dulu Mesir itu di bawah kekuasaan Romawi ya makanya ada Kristen Koptik di sana karena di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi di sana 50.000 bayangin. Umar itu ketika mendeteksi waduh
Ternyata kok banyak banget. Dia bingung. Umar menulis surat kepada Amr bin As. Maksudnya kalau kamu belum masuk Mesir, pulang aja. Jangan teruskan. Tapi kalau sudah masuk Mesir, ya sudah. Famdi, apa kata dia kalimatnya? Bibarokatillah, kata dia. Udah eksekusi aja udah. Udah, bergantung aja sama Allah. Lah, begitu suratnya nyampe kepada Amr bin As tanya sama pasukannya, kita sudah di mana? Kita udah masuk Mesir. Ya udahlah. Kepalang basah masuk, bayangin 4.000 orang lawan 50.000. Nek sampean budal 4.000 lawan 50.000. Sepurane cak lah ngono. Gila itu, ya dah. Itu 1 lawan hampir 11 orang, Rek. 1 lawan 11 orang. Menang dan Mesir ditundukkan, gitu ceritanya. Tapi tidak selesai, nanti begitu masuk Mesir dikuasai, Sungai Nil berhenti airnya. Nah, itu semuanya peristiwanya Amr bin As itu. Berhenti, digoda karena setan kan tidak suka, jin-jin tidak suka, karena Mesir yang awalnya menjadi negeri menyembah berhala menjadi Muslim. Tentu setan-setannya nggak suka. Jin-jin itu menghalangi airnya sehingga tidak bisa turun air Sungai Nil itu. Bayangin. Kata orang Mesir kemudian, kita ini biasanya kalau begini ini kita memasukkan seorang gadis ke dalamnya sebagai sesajen. Jadi dimasukkan 1 orang perempuan, dialirkan, nanti mengalir. Itu godaannya, biar syirik sama Allah. Kata yang bin As, saya tidak akan melaksanakan. Dia kirim surat ke Umar bin Khattab. Dengan baca tarikh, ini kisah yang paling terkenal ya. Dalam semua baca pembebasan kota Mesir, pasti ada kisah ini. Jadi Umar ngirim suratnya itu isinya, ini surat dari Umar bin Khattab, wahai Sungai Nil, kalau kamu itu makhluknya Allah SWT, alirkan airmu. Dibaca suratnya Umar di hadapan Sungai Nil oleh Amr bin As, ambior airnya. Ya. Jadi jin itu diwacana suratnya Umar aja udah, ya ketakutan ya. Itu hebatnya Umar bin Khattab. Itu kejadian yang sangat terkenal ya. Lah, ayahnya musuhnya Rasulullah SAW. Ayahnya itu di dalam Al-Quran digambarkan di ayat ke-77 dari surah Maryam. Itu menarik. Ayahnya gambarannya kata Al-Quran, alladzi kafara bi ayatina. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malau wa walada. Masya Allah. Bapaknya itu gini. Jadi ada Khabbab bin Arad itu tukang pandai, tukang bikin pedang, kalung, semua yang dari metal lah, Rek. Jadi siapa ini, si As bin Wa'il ini datang kepada Khabbab bin Arad untuk minta dibikinkan kalung ceritanya atau apalah. Terus begitu selesai dikasihkan, kata dia, saya belum bisa bayar, nanti saya bayarnya. Oke, begitu sudah selesai, waktunya sampai, didatangin sama dia. Mana uangmu, kata dia. Sorry, saya tidak bisa bayar sekarang, kata dia. Kenapa kamu sekarang kok begini? Kata dia, kamu punya banyak uang kok malah tidak mau bayar. Katanya Khabbab bin Arad, saya tidak akan pulang sampai saya dapatkan uang saya. Katanya siapa? As bin Wa'il, kamu kenapa kok sekarang berubah, tidak kayak dulu? Iya, memang saya sekarang sudah Muslim, sementara kamu kafir. Marah. Katanya As bin Wa'il, saya tidak akan membayar hutang saya sampai kamu keluar dari agamanya Muhammad. Terus katanya Khabbab bin Arad, saya tidak akan keluar dari Muhammad bahkan sampai kamu mati dan kamu dibangkitkan dari kematianmu. Memangnya kita dibangkitkan? Iya, kita ini nanti akan dibangkitkan. Kamu masuk neraka, saya masuk surga. Di dalamnya banyak gini-gini, emas, perak, dan seterusnya. Apa katanya As bin Wa'il? Sekarang saja saya ini di dunia, saya yang kaya, kamu yang miskin. Saya punya emas, perak. Kalau saya mati, pasti saya yang dikasih harta benda itu. Gini ajalah, nanti saya lunasin kamu setelah saya dibangkitkan dari kuburan. Coba. Kalimat itu yang direkam oleh Al-Quran. Wa qala la utayanna ma la walada. Kurang ajar itu. Itu bapaknya Amr bin As ini. Saya itu yang tidak bisa bayangin ya. Andai sampean Amr bin As terus sholat taraweh di belakang Rasulullah, baca surat Maryam ini. Nah, ya tak? Kan ya mesti toh. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Bapak gurek-gurek. Ya kan gitu toh. Kurang ajar lah itu toh. Benar ya, bisa begitu Allah itu membedakan itu. Bapaknya kurang ajar tapi anaknya Masya Allah.
Amr bin As. Ya, itu yang digambarkan Al-Quran. Sampai dia yakin dengan itu. La utayanna, kata dia, malan wa walada. Al-Quran saya menyatakan, memang at-tala'al ghaib, kata. Memangnya kamu nonton yang ghaib? Memangnya kamu punya perjanjian sama Tuhan bahwa kamu nanti masuk surga dan seterusnya dan seterusnya. Sampai terus Quran menyatakan, kenapa kok ada orang kayak begini itu? Itu tadi jawabannya. Karena dia kata rebus. Karena dia digoda setan perlahan sampai dia tidak bisa keluar lagi. Ya, Masya Allah. Itu poinnya ya. Duh, saya mau ayat yang ke-6, aku mau coba yang ke-6 ini. Nah, udahlah. Wis maghrib ya, besok aja. Ya, itu saja. Semoga kita tidak jadi kata rebus. Ya. Jadi adalah jagung rebus itu yang lebih enaknya. Semoga kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat munafik, ya, bisa mentadabburi Al-Qur'an dan kemudian diberikan mataan hasanah dan fadlullah fil akhirah. Demikian dan Allah ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.